makhluk halus, makhluk astral, hantu. Ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Terkadang mereka membuat orang penasaran, sampai ada yang sengaja melakukan ritual pemanggilan hantu dengan berbagai tujuan. Ada juga yang malahan didatangi atau berada pada situasi tersebut tanpa mereka sadari penyebabnya. Keberadaan makhluk halus sebenarnya sudah ada pada pemahaman agama. Dikatakan mereka adalah jin yang bisa menyerupai berbagai rupa, dan juga dikatakan mereka adalah makhluk yang sudah tinggal lama di bumi sebelum diciptakannya makhluk hidup. Dari sisi metafisika, mereka disebut makhluk astral yang berhubungan dengan medan elektromagnetik dan energi. Baik dari sisi agama maupun metafisika, tingkat aktivitas makhluk halus juga dipengaruhi oleh kondisi di sekitarnya. Tanda-tanda makhluk halus mungkin ada di sekitarmu adalah jika hewan peliharaanmu mendadak menjadi berubah perilakunya. Contohnya, jika anjingmu menggonggong ke arah sudut ruangan, padahal tidak ada apa-apa di sana. Kemudian, kehadiran binatang-binatang ini katanya juga menjadi pertanda, yaitu binatang cicak dan tokek yang berbunyi, kunang-kunang, ayam yang berkokok sebelum pagi hari, burung hantu, burung dares, burung gagak, kucing hitam, kupu-kupu. Dalam hal ini, kupu-kupu katanya kita kedatangan makhluk halus yang tidak berniat jahat. Kemudian apabila ada suara dan aroma aneh, misalnya suara tangis, langkah kaki, orang mengobrol, suara orang tertawa, ketukan, dan suara tidak wajar lainnya. Selain itu juga jika ada aroma aneh, seperti aroma melati, pandan, bangkai, bau gosong, wangi-wangian yang aneh, bau amis darah, dan bau sawo yang menyengat, katanya juga menjadi pertanda adanya makhluk tersebut di sekitarmu. Apabila kamu sering mimpi buruk tentang hantu, apalagi merasa ketindihan, itu juga menjadi pertanda ada mereka di sekitarmu. Atau ketika kamu merasa tiba-tiba seperti ada yang mengawasi, bulu kuduk yang merinding, atau tiba-tiba seperti ada bayangan yang lewat, aliran listrik yang sering mati nyala, padahal listrik rumahmu baik-baik saja. Atau juga hawa yang tiba-tiba berganti, panas menjadi dingin, dingin tiba-tiba menjadi panas. Kemudian, jika kamu merasa disentuh atau menyentuh sesuatu, padahal tidak ada apa-apa di sekitarmu. Atau jika kamu tiba-tiba merasa berat pada bagian tubuhmu, dipercaya sebagai kontak mereka yang lebih jauh pada dirimu. Atau ada benda yang bergerak sendiri tiba-tiba di sekitarmu, padahal tidak ada angin atau apapun yang bisa menggerakkannya. Atau bisa jadi kamu tidak sengaja menangkapnya di kameramu, padahal tidak ada masalah pencahayaan atau apapun. Bentuk yang menggambarkannya seperti asap atau bayangan-bayangan yang kurang jelas, atau bisa jadi penampakan mereka secara utuh. Jika kamu tidak siap untuk bertemu atau tidak ingin berinteraksi dengan mereka, maka ini ada beberapa tindakan yang harus kamu hindari. Pertama, mandi di tengah malam tanpa cahaya atau dalam keadaan gelap gulita.
katanya akan ada tangan lain yang bergerak di tubuhmu. Kedua, kegiatan menyapu di malam hari. Karena katanya kita bisa mengganggu mereka tanpa kita sengaja. Apalagi jika kotoran yang sudah disapu tidak langsung dibuang dan dibiarkan di pojokan ruangan. Yang ketiga, memukul piring dengan garpu atau sendok di tengah malam. Suara berisik ini dikatakan mengganggu makhluk tak kasat mata itu. Jangan kaget kalau kamu tiba-tiba merasa tidak sendirian. Selanjutnya, jangan menyisir rambut tengah malam di hadapan cermin. Jangan juga membalut tubuhmu dengan kain kafan seperti pocong dan melakukan sholat jenazah. Dipercaya setelah ini kamu akan didatangi pocong. Yang keenam, melihat melalui kaki. Ini adalah salah satu cara kuno untuk melihat hantu. Katanya, jika kamu melihat ada yang melayang atau hal yang tidak kamu lihat saat kamu sedang berdiri normal, maka itu adalah hantu. Yang ketujuh, bercerita hantu di tempat angker atau tempat yang baru kamu kunjungi. Ada yang bilang hantu itu suka dibicarakan. Jika ada yang membicarakannya, dia akan tertarik untuk muncul. Jadi, hindari hal ini di tempat asing, apalagi di tempat yang dikenal angker. Yang kedelapan, jika kamu sendirian dan tengah mati lampu, saat kamu menyalakan lilin, jangan mengucapkan kata "kemari" secara berulang-ulang sambil berkeliling rumahmu. Walaupun kamu sedang mencari binatang peliharaanmu, konon katanya hal ini dipercaya sebagai ritual memanggil mereka. Yang kesembilan, melantunkan Nina Bobo. Lagu Nina Bobo adalah lagu tren pengantar tidur yang selalu dinyanyikan kepada seorang anak. Dan katanya ada yang percaya jika kamu menyenandungkan Nina Bobo, membuat kamu didatangi arwah anak kecil. Karena mereka suka mendengarnya. Yang ke-10, mengusap arang ke mata. Konon katanya dengan arang yang diusapkan ke mata, maka bisa membuat orang melihat tuyul. Caranya adalah menggosokkan arang di kedua kelopak mata dan kantung matamu. Jika kamu tidak ingin melihat tuyul, hindari menggosokkan arang di kedua kelopak mata dan kantung matamu. Yang ke-11, bercermin saat tengah malam dalam keadaan gelap. Dipercaya akan ada yang menemanimu bercermin. Dan jangan juga menempatkan kursi di depan kaca. Dikatakan kursi itu mengundang makhluk halus. Yang ke-12, jangan berpergian sendirian di tengah malam, apalagi saat Jumat Kliwon. Yang ke-13, jangan buang air kecil atau air besar tidak pada tempatnya. Misalnya buang air kecil di pepohonan atau di alam terbuka. Dipercaya jika ada penunggunya, maka penunggunya akan marah dan mereka akan mengganggumu. Yang ke-14, rumah yang dipenuhi dengan lukisan-lukisan bernyawa serta patung-patung yang bernyawa, kabarnya akan mengundang makhluk halus tersebut untuk tinggal di dalamnya. Yang ke-15, menirukan suara hantu atau berpura-pura menjadi hantu. Jangan sampai mereka tersinggung atau bahkan berpikir kamu salah satu dari mereka. Yang ke-16, di kebudayaan Jawa kuno, ada yang mempercayai kalau bau terasi bakar akan menarik makhluk astral. Jadi, jangan lakukan ini di tengah malam atau menjelang malam. Yang ke-17,
menyeduh kopi hitam di tengah malam. Banyak yang bilang, orang kesurupan suka minta kopi hitam dan panas. Dan kopi hitam suka dijadikan sebagai salah satu sajen untuk makhluk astral. Yang ke-18, bersiul di malam hari. Katanya, mereka akan merasa seperti diajak bermain. Dan ke-19, bermain permainan yang mengundang mereka, seperti jailangkung dan lain-lain. Lalu, jika kamu merasa ada makhluk halus yang berada di dekatmu atau di sekitarmu, maka yang pertama, kamu harus tetap tenang dan jangan panik. Dipercaya hantu suka rasa takut dari manusia, maka dia menampakkan diri untuk mendapatkan makanannya, yaitu rasa takut. Kemudian, cobalah berdoa secara fokus. Terkadang kita sudah berdoa, tetapi masih saja ditertawakan oleh makhluk itu. Hal ini dikarenakan mental kita saat itu sedang down, sehingga tidak bisa berkonsentrasi penuh. Kita harus tetap tenang dan jangan panik. Jika memungkinkan untuk bergerak, maka kita harus menyalakan lampu atau tetap berada di cahaya yang terang. Jika kamu merasa di rumahmu ada makhluk tak kasat mata itu, maka biasakan membersihkan rumah secara teratur. Usahakan ruangan jangan lembab. Tempat yang kotor, lembab, dan gelap dipercaya merupakan sarang jin atau makhluk halus. Sering-seringlah berdoa di rumah Anda, menurut keyakinan agama Anda. Hal ini diyakini membawa energi positif dan mengurangi energi negatif. Kemudian jangan biarkan ruangan atau rumah kosong terlalu lama. Jika ada rumah yang kosong atau gudang yang jarang dimasuki, biasakan membersihkannya dan menyalakan lampu ruangan, dan berikan sirkulasi udara yang baik. Kemudian ada juga daftar barang ataupun tanaman yang dipercaya dapat mengusir keberadaan makhluk tersebut, yaitu bawang putih. Bawang putih dapat digantung di sisi pintu, jendela, ataupun ventilasi rumah. Kemudian ada juga telur angsa. Telur angsa yang belum menetas ditanam di perkarangan rumah. Kemudian ada juga garam laut yang dapat ditaburi di sekeliling rumah. Ada juga bangle. Bangle biasanya digunakan untuk ibu hamil, yang dipercaya bisa melindungi ibu hamil serta janin yang dikandungnya. Kemudian apabila Anda mempunyai pohon, Anda bisa menancapkan paku pada pohon tersebut. Dipercaya dapat mengusir kuntilanak. Kemudian, jika Anda mempunyai gunting, gunting juga dipercaya dapat digunakan untuk mengusir kuntilanak. Kemudian, ada juga tanaman-tanaman yang dipercaya dapat mengusir keberadaan makhluk halus, yaitu pohon bidara, pohon kelor, pohon tebu ireng, pohon gaharu, tanaman bambu kuning, tanaman bunga mawar, dan juga tanaman kaktus. Demikian info yang saya kumpulkan dari berbagai artikel. Boleh dipercaya dan boleh juga tidak dipercaya. Semoga info ini bisa membantu kalian. Jika kalian suka video ini, silahkan klik like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video yang saya upload berikutnya. Jangan lupa untuk komen dan share video ini. Thank you for watching. See you in my next video.